salam sejahtera selalu Mas Bro. To the point saja. Saya mau berbagi detail dari mesin mini yang saya buat ini. Dan ini perdana yang saya buat pertama kali. Saya mau ulas ukuran-ukurannya. Ini barangkali bisa jadi bahan referensi lah. Oke, saya bongkar dulu ini. Ini bautnya sebenarnya maunya saya ini 4 biji ini, tapi karena bahannya adanya seperti ini, jadi saya cuman pakai 2 baut. Nah, ini tutup bloknya. Ini menggunakan plat dural tebal 1 cm. Kedalamannya kurang lebih sekitar 2 mili lah ini. Iya, 2 mili. Ini untuk lubang businya ini, karena ini waktu itu saya tidak ada bornya, jadi ini tidak bisa saya bikin ulir. Akhirnya saya pasang murnya ini pakai mur kunci 12. Jadi saya tempel di sini, saya pakai lem high temperature, mereknya JB Weld. Di toko online banyak ini tapi harganya cukup lumayan, 120.000 waktu itu saya beli. Kalau dibanding dengan yang merek Dextone itu sekitar 15.000. Cara spesifikasi dari lem itu, dia tertulis bisa tahan suhu hingga 200 derajat Celcius. Nah, ini saya bongkar semua ini. Nah, untuk flywheelnya ini pakai bekas rotor mesin cuci, dinamo mesin cuci atau motor listrik mesin cuci. Tapi saya cuman ambil 13,5 mili, tebalan 13,5 mili. Nah, ini asnya saya tidak pakai, saya bikin lagi ini di bubut. Ini sesuai diameter asnya 15 mili. Tapi ini yang bagian luar ini sekitar 17 mili. Nah, ini lubangnya. Yang lubang ini saya menyesuaikan as ini. Ini saya menggunakan as bekas rotor pompa air yang seperti ini. Diameternya 9 mili. Diameter 9 mili. Lahernya ini otomatis saya pakai laher ini. Kodenya 629 ini. Diameter luarnya 26 mili. Oh iya, ini dikasih ulir ini, dibor menggunakan ulir ini baut kunci 6 ini. Baut kunci 6. Nah, nanti dipaskan di sini, dibor. Jadi baut ini nanti masuk di sini agar tidak geser-geser. Ini bautnya juga baut kunci 6 ini ya. Bahan-bahan yang saya gunakan ini, saya ngecor sendiri aluminium. Ini juga aluminium, bloknya ini saya ngecor sendiri, tapi kualitasnya tidak terlalu bagus, tapi lumayan lah. Terus yang ini plat dural sama dengan ini, tebalan 1 mili, kebetulan saya ada. Nah, karena peralatan saya terbatas, tidak ada mesin milling. Nah, seharusnya ini kan dikerjakan di mesin milling. Jadi ini saya tempel saja ini, yang bagian ini. Karena kalau misalnya ini langsung tanam ke sini tidak mampu, karena di sini ada krek asnya kan. Ini saya tempel, tapi ini ditempelnya ini dibor dulu ini ke dalam sana.
sampai sini, tapi nggak tembus ke dalam, dibor 4. Nah, nanti dikasih pennya bornya pakai bor 2 mili, diameter 2 mili. Nah, dikasih pen sambil dilem, lemnya pakai JB Weld juga yang high temperatur. Nah, lem itu agar cepat kering itu kita panaskan dengan hair dryer, atau saya bukan menggunakan hair dryer, saya menggunakan pemanas untuk las PVC itu, atau hot air gun juga bisa, yang penting dipanasin lah. Bloknya ini seperti ini. Nah, ini buringnya ini. Nah, buringnya ini saya menggunakan asok ini. Asoknya ini yang diameter luar ini 26 mili, sama persis dengan diameter lahir yang saya pakai ini, lahir kode 629. Nah, nanti saya bahas ini bikin ini buringnya. Saya mau bongkar ini dulu. Nah, pistonnya ini aluminium saya ngecor sendiri juga. Ini diameternya 20,5, o-ringnya 21, panjang sekernya 24,5. Jarak dari sini ke sini ini sekitar 1,5 mili. Jarak ini pen kurang lebih 8 mili. Diameter pennya ini saya bor pakai bor 4 mili ini. Kalau yang bawah ini pakai 5 mili. Jadi ini saya pakai 2 laker ini. Kalau cuman pakai satu, asnya ini tetap goyang. Nah, ini saya pakai pengunci ini, pakai spi, agar as ini tidak bergerak ke sana. Ini saya pakai diameter 5 mili, diameter ininya 31 mili, panjang ke sini 64 mili. Panjang ini 7 mili, tapi saya potongnya ini plus ketebalan ini. Tebalnya 7 mili, berarti ini totalnya 14 mili. Nah, ini seal kerkasnya ini. Jadi di ruang kerkas ini tidak boleh bocor. Kalau bocor mesin tidak mau hidup atau susah hidup, susah menyala. Ini saya semua kerjakan di mesin bubut ini. Harusnya di paling tidak ini mesin fries atau mesin milling ini. Nah, untuk dudukan laharnya ini saya bubut ke sana plong dengan diameter ini 26 mili. Cuman untuk dudukan ininya saya bikin menyusul, saya pasang ke sana, lalu saya lem menggunakan lem JB Weld juga yang tahan suhu tinggi itu. Nah, dudukan sealnya ini saya buat dari sama dengan ini bahannya ini. Jadi
dudukan seal ini sekalian untuk penahan bearing yang di bagian sini, penahan ini. Jadi tujuannya bearing tidak lari ke sana. Ini pas seperti ini, tidak tembus ke sana, sekalian untuk dudukan ini. Jadi yang ini bentuknya seperti ini. Kalau pandangan dari atas itu seperti ini. Pandangan dari atas seperti ini. Diameter luar ini 26 mili. Diameter dalamnya ini sesuai ini. Ini kan 22 mili. Kalau dari samping modelnya itu seperti ini. Sebentar. Jadi kalau dari samping modelnya seperti ini. Nah, jadi o-ringnya masuk di sini. Sini o-ring, seal. Sealnya di sini. Ini as ini. Nah, as ini seperti ini. Di bagian depan sini bearing seperti ini. Terus poros engkolnya. Nah, ini yang terbuat dari as shock ini dimasukkan ke sana, dilem. Jadi cara pasangnya ini saya pasang ini dulu, bearing ini, terus dengan as ini kira-kira pas diameter ini, seperti ini. Baru yang bagian ini, dudukan sealnya ini dimasukkan sambil dikasih lem JB Weld. Jadi nanti kalau pas bongkar pasang, kita tarik ini, bisa lepas ini, terus bagian belakang ini bearing, pasangi bearing. Saya pakai berdua bearing karena kalau pakai satu bearing asnya ini masih goyang seperti ini. Nah, terus untuk penahan ini agar tidak bergerak ke sana, nanti kalau bergerak ke sini, di sini kan ada ini penutup bagian sini. Kalau bisa bergerak ke sana, ini nanti nabrak, pas muter ini nabrak ke sini. Jadi harus pakai ini, penahan ini, pakai spin ini. Jaraknya menyesuaikan saja, menyesuaikan ini pas masuk. Jadi ini alurnya nih saya buat ulang nih di mesin bubut, pakai mata pahat yang kecil. Saya asah sendiri. Terus yang ini untuk lubang transfer ini. Untuk lubang transfer campuran udara dan bahan bakar ini yang baru masuk ke blok ini. Jadi seperti ini. Ini exhaust, ini lubang transfer atau bilas ini yang mau dibakar setelah kompresi. Nah, seperti ini. Jadi ini untuk saluran exhaust ini. Nah, ini lubang transfernya ini seperti ini. Jadi saya pakai dua ini, pakai bor diameter 5 mili. Yang ini juga pakai dua tapi berjejer. Nah, saya bikin seperti ini karena kalau misalnya tidak ada ininya, ini yang kejadian yang sebelumnya ini, o-ringnya ini dia nabrak karena terlalu lebar, jadi nabrak ininya rusak.
putus. Jadi saya bikin dua seperti ini jejeran, tapi ada ininya, ada sisanya lah di tengah seperti ini. Nah yang sebelumnya ini saya bikin seperti ini, yang exhaustnya ini. Jadi o-ringnya kan apa, nonjol keluar ini, jadi nabrak ini putus. Ini juga terlalu lebar ini. Ini pakai 4 mili tapi dilebarkan. Yang ini gagal, ini yang ini. Jadi yang aman itu seperti ini. Tapi ini pakai 5 mili, pakai 5 mili juga. Nah ini karena agak bocor ini saya lem ini, saya kasih lem. Jadi proses pembuatannya itu seperti ini nih. Jadi kita ukur dulu ini, yang untuk lubang transfernya ini kita ukur dulu. Dari sini ke sini berapa mili ini? Ini kurang lebih 21 mili. Diukur ke dalamnya ke sana. Tapi sebelumnya kita tandai dulu ini. Misalnya ya, seperti ini. Ini masukkan dulu. Dimasukkan dulu. Jadi lubang ini dibuat dulu ini. Ini dibuat dulu, lalu ini dibuat, ini dimasukkan seperti ini. Lalu kita tandai di bagian mana ini lubang transfernya di mana, seperti ini. Kita tandai. Nah, terus kita tandai ke sana. Tidak ditandai juga tidak apa-apa, yang penting kita sudah ukur. Membentuknya ini saya menggunakan mata bor tuner. Sebentar, seperti ini. Lubang ini bentuknya seperti ini. Gambarannya itu seperti ini. Jadi bentuk lubang transfer ini agak miring ini. Misalnya ini buringnya, ini lubangnya, lubang ini di sini. Nah, proses pembentukannya itu seperti ini, miring ke sini. Yang bagian sini juga ya, miring seperti ini. Tujuannya agar gas baru yang dari ruang kerkas nanti pas didorong ke atas, dia arah alirannya itu naik ke sana ke atas. Nah, lubang exhaustnya di sini. Jadi tidak datar, tujuannya seperti itu. Jadi agak belok ke atas lah. Jadi seperti ini. Miring seperti ini. Miring seperti ini. Jadi alirannya ini nanti agak ke atas untuk membilas gas sisa lah, gas sisa pembakaran. Tujuannya seperti itu. Ini seperti saya bilang tadi, ini di awal karena saya menggunakan bahan seadanya, jadi ini ya seperti ini. Harusnya rencana awal ini pakai 4 baut tapi tidak memungkinkan. Jadi saya cuma pakai 2 seperti ini. Terus harusnya ini kan ada lebihnya dari samping, jadi bolong lah seperti ini. Jadi bautnya tidak cuma nempel seperti ini, masih ada sisanya di sini. Tapi terpaksa karena adanya seperti ini, saya bikin seperti ini. Untuk proses pembuatannya ini, alur-alur ini yang lurus ini, jadi kita bubut ini dulu bagian dalam, kita bubut ini, alur ini di mesin bubut pakai pahat potong semuanya. Nah, yang ada lubang transfernya ini kan tidak sampai ini. Jadi ini mesin saya tidak hidupkan. Jadi pahat dimajukan, putar pakai tangan, putar, set sampai sini berhenti.
terus balik lagi ke sini, pahat majukan, putar pakai tangan, berhenti sampai di sini. Jadi ini hasilnya kurang rapi nih, hasilnya kurang rapi. Pokoknya seperti itu bikinnya di mesin bubut. Karena ini rencana awalnya ini di lubang ini nanti saya bikin baut, karena bikin knalpot, tapi ini belum sempat. Jadi proses pembuatannya seperti itu. Untuk lubang bilasnya disesuaikan dengan ini. Saya kerjakan juga dengan tadi Fortuner pakai ini, pelan-pelan. Ini semua saya kerjakan di mesin bubut ini. Tapi prosesnya ini kalau tidak salah saya tidak rekam ini, saya lupa. Nah ini yang saya bilang ini cara menempelkannya ini, dibor dulu sana, dibor kurang lebih kedalaman sampai seperti segini, dikasih lem. Pennya saya menggunakan kawat las, kan sama ya, pakai kawat las yang 2 mili ini, dikasih lem JB Weld. Terus apalagi ya, ini sudah ya. Oh yang ini banyak tadi plat dural ya, yang ini otomatis dibubut lah ya, dibor. Nah yang ini saya cuma pakai gerinda saja, ini pakai gerinda dibagi, jadi bentuknya seperti ya seperti inilah kayak mesin. Nah yang ini tutup bagian sini, tutup kerkas seperti ini. Nah ini lubang yang ke karburator. Nah ini valve-nya ini yang mudah saya gunakan pakai pisau silet seperti ini. Nah, karena ini diameter yang dalam ini, diameternya kan saya cuma pakai 6 mili, jadi ini masih mampu ini lebar ini. Jadi kita cari yang bagian yang paling lebar lah, bagian sini ini, dibentuk seperti ini. Ini tidak dilobang ini. Jadi proses pembuatannya ini saya cuma pakai gunting biasa. Bentuknya nah jadi tidak dilubang, cuman dijepit seperti ini. Nah ini bagus, ini tipis tapi ngeparnya sangat bagus ini, jadi ringan, menghisapnya ini ringan, membukanya cukup ringan. Ini pakai hand step M3 kali 0,5 baut kecil. Kalau di elektronik itu untuk membaut transistor atau dioda yang ke heatsink pakai baut itu. Jadi kalau hand step 3M5 ini artinya 3 dikurangi 0,5 kan ketemunya 2,5 mili. Jadi pakai mata bornya ini pakai yang 2,5. Nah ini kelihatan hitam seperti ini karena ini pas ngebor agak rusak, karena ini cor aluminium ini sangat keras ini. Ini kalau dibubut kayak rapuh, tapi dibor biarpun pakai naci ini susah banget ini. Kayak masih mending ngebor baja ini. Padahal ini saya ngecor sendiri aluminium, tapi saya campur pakai dengan tembaga dan logam kuningan, jadi keras banget ini. Artinya bukan keras lah ya, tahan gesek. Jadi pakai bor naci susah banget ini, setengah mati saya bor ini, jadi rusak. Jadi untuk merapikannya ini saya pakai lem tahan suhu tinggi tadi itu, JB Weld ini saya perbaiki pakai lem itu. Ini lubang yang dalam ini 6 mili, yang luar sini 10 mili.
Nah ini karbunya ini masih kurang bagus, ini tidak bisa main gas ini nanti saya bahas juga ini. Jadi cuman dibentuk seperti ini, pakai gerinda pelan-pelan. Ini juga pak digunting, lalu ini bentuknya pakai gerinda, ini pelan-pelan pakai gerinda. Merek WD yang saya gunakan pakai merek WD. Jadi kerkasnya ini bulatan ini sebatas ini, terus ini agak pas tengah lah. Nah masangnya ini bagian atas. Nah ya kurang lebih seperti itulah. Oke, yang ini saya rasa sudah cukup. Oh iya, ini jadi langkah pistonnya ini saya pakai langkah pistonnya 20 mili. Jadi jarak ini dari titik pusat ini 1 cm. Nah ini saya buatnya ini agak susah, ini saya tidak bisa ngelas, jadi ini di bor kecil lah, sekitar 6 mili, lubangnya 6 mili dimasukkan lalu dilebarkan lah. Terus saya bantu juga dengan las titik, ini juga ya seperti itu. Ini ya nanti kalau sesuai alatnya lah, kalau alatnya lengkap mah bagus, ini tidak seperti ini. Nah ini businya, ada di video sebelumnya, pakai ini pematik kompor gas ini. Jadi pakai mur dan baut ini kunci 12. Bautnya misalnya ini bautnya dilubangi seperti ini. Baut kunci 12 ya. Diameternya ini sekitar 8 mili. Melubanginya itu seperti ini. Pertama dilubangi pakai bor 4 mili. Nah, setelah pakai 4 mili, pakai bor 5 mili. Jadi nanti bentuknya seperti ini. Jadi sebenarnya seperti ini. Ini 5 mili lubangnya, ini 4 mili, ini 5 mili. Nah, kedalamannya menyesuaikan lah. Ini diasah pakai gerinda yang diamond. Ini diasahnya seperti modelnya. Jadi ini 4 mili diameternya, 4 mili. Ini juga 4 mili, ini 5 mili. Nah ini jarak sini tidak terlalu panjang sih, yang bagian sini cuman segini nih. Jadi ini masuk ke sini, set seperti ini. Nah ini yang diameter 4 mili ini masuk ke sini, set. Nah ini nanti dipotong dibelah seperti ini, dibentuk seperti ini, jadi hasilnya seperti ini. Kalau di video sebelumnya kurang detail itu, tidak seperti ini modelnya, seperti busi biasa ini. Jadi ini untuk groundnya ini, masanya ini ada 2, mungkin seperti busi racing lah. Nah lemnya ini pakai JBW lagi, high temperature lagi, jadi banyak kegunaannya. Terus ini pas masanya ini dikasih lem JBW ya bagian dalam. Murnya kan dia segi 6 seperti ini, segi 6 lah pokoknya seperti ini. Nah jadi ini ditutup pakai plat, bagian sini pakai plat, di titik las lah. Nah ini lubangnya
lubangnya ini masuk ini, jadi lubangnya ini 4 mili, lubang ini 4 mili ya, jadi mengunci. Jadi murnya dipasang set sambil ditambahi lem JPW agar ini tidak lepas, gampang lepas ke sana, seperti itu. Yang ini juga harus dikasih lem, ini biasanya bocor, ternyata ini elektroda yang tengah ini dengan ini tidak terlalu rapat, jadi bagian ujung ini tetap di lem. Yang ini juga ditambah lem biar benar-benar rapat. Ini bikin businya pakai busi biasa, yang besar juga tidak masalah, cuman saya pikir kalau bikin mini engine kok businya besar, kurang gimana ya, kurang bagus lah. Oh ya, karburatornya ini, karburator ini saluran bensin ini saya kasih serabut kabel ini, tujuannya agar apa, untuk menciptakan kapilerisasi lah. Jadi bensin kayak sumbu, semacam sumbu, jadi bensin merambat ke atas seperti itu. Tapi ini masih kurang bagus, ini karena jarum karbunya ini saya satukan dengan ini, ternyata antara lubang dengan jarumnya ini mungkin kurang sesuai, jadi hasilnya kurang maksimal. Tapi berfungsi sih, tapi kurang maksimal. Pokoknya intinya ini dalam dikasih kabel serabut lah ya untuk sumbu. Modelnya kurang lebih seperti ini loh. Jadi ini karena tidak memungkinkan dikasih baut, saya cuma lem saja, pakai lem jenis lem G atau lem A. Ini pakai pipa tembaga dari bekas kulkas, diameter 4 mili, ujungnya agak dibikin meruncing seperti ini. Diameternya kurang lebih 1,5 mili. Nah, untuk skepnya ini seperti ini. Ini pakai kuningan, ini aluminium. Jadi seperti ini, jarinya pas tengah. Nah, terus ini kan dibautkan ke sini. Ini dibikin agak miring ini. Jadi ini tidak rata, ini agak miring. Jadi ketika diputar ke sini, kan ini ada tonjolannya ini. Jadi ketika diputar otomatis ini naik sedikit, sekitar bergeraknya kalau diputar 90 derajat ini bergeraknya sekitar 1 mili lah. Jadi ketika diputar ini otomatis terangkat seperti ini, diputar otomatis terangkat seperti ini. Ini saya bikin sama persis dengan modelnya. Cara kerjanya ini karburator mesin potong rumput seperti itu. Oke, yang masalah karburator kurang lebih seperti itu. Untuk detail ukurannya saya buatkan gambar seperti ini. Ini lubang exhaustnya ini saya pakai bor 5 mili ini. 5 mili. Nah, jarak ini dari sini ke sini ya kurang lebih ini sekitar 3 mili lah. Nanti dilebarkan. Jadi hasil akhirnya ini seperti ini. Jadi ini sisa sekitar 1 mili lah. Tujuannya itu agar o-ringnya, ring pistonnya tidak nabrak
Kalau yang sebelumnya ini kan gagal ini jadi ini nabrak, menonjol keluar lah o-ringnya. Diameter luar ini 25 mili. Oke, 25 mili. Terus jarak lubang ini dengan ini kurang lebih 120 derajat. Jadi lingkaran kan sudutnya 360 dibagi 3, ketemunya kurang lebih ini 120 derajat. Ini lubang exhaust, ini transfer. Exhaust transfer 2 ya. Terus panjang ini sudah diketahui 40 mili panjang buringnya. Diameter dalamnya ini bagian dalam diameter ini 20,5 mili karena o-ring yang saya gunakan diameter luar 21 mili. Nanti ini kalau misalnya agak lama aus kan mengecil, jadi kompresinya kurang. O-ringnya kita tarik, kita ganti atau kita tarik. Jadi nanti presisi lagi. Ketebalan ini kurang lebih 1,5 mili. 1,5. Diameter luar yang bagian ini 23,5. 23,5. Lebar ini 2 mili. Lebar ini 2 mili juga. Kurang lebih 2 mili. Yang terpenting ini jarak ini dengan ini 2 sampai 2,5 mili. Maksimal ya 3 mili lah, tidak masalah. Kita bikin garisnya di ini dulu, 2 dulu ini. Ini kan ada garis pensil ini. Nah, ini jadi ini untuk titik pusat pengeboran. Titik pusat diameter ini. Jadi 2 sampai 2,5 mili ini juga sama ini. 2 sampai 2,5 mili. Nah, seperti itu cara proses pembuatannya itu seperti itu. Jarak dari sini ke sini. Sebentar saya buat gambar displaynya biar tidak bingung ya. Langkah piston efektif itu ini TMA ya. Dari sini ke sini. Jadi pas piston turun titik mati bawah ini sampai di batas ini. Jadi ketika piston belum sampai titik mati bawah, ini lubang exhaust ini sudah mulai terbuka. Nah, setelah sekitar 2 sampai 2,5 mili baru lubang bilasnya ini terbuka. Seperti itu. Jarak sini ke sini ini menentukan dari sini titik pusat ini. Nah, ini saya pakaikan langkah pistonnya kan 2 cm. Jadi ini sampai sini 2 cm. Jadi antara pinggir sini tengah ini 1 cm. Jadi ini 20 mili. Ini dari ke sini 20 mili. Dari titik pusat berarti 10 mili. Langkah pistonnya ini dari titik mati atas sampai titik mati bawah seperti ini. Kalau misalnya ada timbul pertanyaan, ketika ini sudah full di exhaustnya, mentok di sini, berarti ini lubang transfernya kan cuma setengah, membukanya setengah, itu tidak masalah. Nah, karena membukanya setengah, itu kenapa saya bikin 2.
Oh ya, diberi jarak 2 sampai 2,5 antara exhaust dengan transfer itu agar setelah bergerak separuhnya ini baru ini mulai terbuka lubang transfernya. Seperti itu. Nah, untuk bentuk ini lubang transfernya ini agak miring, yang bagian bawah agak miring. Sesuaikan dengan lubang ini, agak miring juga yang di bagian ujung ini. Nah, ini kan agak miring itu. Agak miring. Nah, ini juga agak miring. Jadi nanti aliran gas baru yang dari campuran bensin dan udara itu atau gas baru itu yang masuk ke ruang sini pembakaran, dia arahnya alirnya agak ke atas. Tujuannya agar sisa pembakaran benar-benar bisa kedorong, muter keluar. Seperti itu. Jadi tidak, alirannya ini tidak rata. Kalau datar cenderung langsung keluar, tapi kalau agak ke atas, sisa yang bagian atas ini muter. Tujuannya seperti itu, agar cukup bersih, sisa pembakaran terdorong keluar. Ini ya sekitar 2 mili tadi itu. Jadi ini kompresinya cukup tinggi ini dengan diameter seperti ini, diameter piston seperti ini, kompresinya cukup tinggi ini. Nah, bus ini jarak ini elektrodanya ini paling tidak agak nongol di sini seperti ini, agak nongol sedikit. Jadi apinya langsung kena menyambar gas bensin campuran dan udara atau gas lah yang sudah terkompresi agar mudah terbakar. Nah, untuk detail ukurannya ini ya disesuaikan saja lah, disesuaikan saja ya. Barangkali untuk referensi ini jarak dari sini elektroda ke sini 9 mili plus ringnya ini ringnya saya menggunakan plat ini plat aluminium bekas lampu LED, tebalnya sekitar 1,5 mili. Saya menggunakan ring aluminium agar pas digencangkan ini nanti benar-benar rapat. Nah, seperti ini. Nah, tadi yang ini proses pembuatannya itu sudah, setelah dibuat seperti ini. Nah, ini belakangan, proses pembuatannya ini belakangan. Ini saya juga menggunakan Fortuner seperti ini. Set. Seperti itu. Ini juga dilebarkan. Nah, untuk mengasah businya saya pakai ini. Ini gerinda diamond ini. Biasa untuk mengasah pahat bubut yang terbuat dari widja. Pakai ini. Nah, ini alat bantu yang saya gunakan di mesin bubut ini. Untuk pengapiannya saya bahas di video yang lain ya, nanti saya bahas itu sekalian dengan skemanya. Oke, begitu saja mungkin Mas Bro. Barangkali ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar, nanti kalau sempat saya jawab, tapi kalau terlambat saya mohon maaf karena ya ada kesibukan lain lah seperti itu. Oke, seperti itu saya Mas Bro. Barangkali video ini bisa untuk jadi bahan referensi. Tidak harus sama persis, tapi langkah dan ukurannya kurang lebih seperti itu. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.